Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, yang kami hormati Ibu-Ibu Asesor Ibu Dr. Halis Ernawati SSI MKes, Ibu Dr. Endang Budiyarti MKes, yang kami hormati Bapak Ibu Tim Task Force Akreditasi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tombosai. Puji beserta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir bersama dalam rangka asesmen lapangan program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tombosai. Salawat berikan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti pada hari akhir kita bisa menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu mengawali rangkaian kegiatan pembukaan asesmen lapangan hingga penutupnya pada waktu nanti. Sejenak kita dengarkan sambutan dari Wakil Rektor 2 kepada Bapak Insinyur Syarif MKes dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Asesor Ibu Dr. Halis Ernawati, yang terhormat Ibu Dr. Endang Budiyarti MKes, kemudian Ibu Dekan, Ketua Prodi, kemudian penanggung jawab masing-masing kriteria pada akreditasi S1 Kesmas. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita. Pada hari ini adalah pelaksanaan asesmen lapangan bagi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kami dari pimpinan Universitas Pahlawan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asesor kita yang telah berkenan tentunya melaksanakan kegiatan visitasi lapangan untuk akreditasi Prodi S1 Kesmas di Universitas Pahlawan Tuanku Tombosai. Kemudian juga kepada tentunya LAM PTKes yang telah menerima usulan kita akreditasi dan tentunya telah melalui proses dan prosedur yang telah ada di dalam PTKes sehingga pada saat ini kita akan di asesmen secara langsung, tentu untuk melihat ya, kesesuaian antara borang yang kita upload dengan kenyataan di lapangan. Inilah yang akan disesuaikan, dicocokkan oleh ibu-ibu asesor kita, sehingga tentunya pada akreditasi ini nanti pada akhirnya adalah merupakan adanya pengakuan, ya, pengakuan eksternal pemerintah, dan begitu juga nanti kita bisa menunjukkan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa institusi terutama Prodi S1 Kesmas kita itu mendapatkan nilai akreditasi sebagaimana yang kita harapkan. Ibu Asesor yang kami hormati, bahwa pada saat ini nilai akreditasi dari Prodi Kesmas adalah
baik sekali dan sudah 2 kali diakreditasi Ban PT. Dan ini memang pertama dengan akreditasi 9 kriteria. Namun barangkali tentunya pada umumnya hampir sama. Tinggal mungkin ada pengembangan yang perlu kita siapkan. Dan untuk itu, selain daripada mendapatkan pengakuan, tentunya melalui akreditasi ini juga kita berharap kepada ibu-ibu asesor kita tentu ada masukan-masukan yang sifatnya untuk peningkatan ke depan. Pimpinan Universitas Pahlawan berkomitmen untuk bagaimana institusi kita ini memang bisa melakukan akselerasi di berbagai bidang ibu asesor. Jadi maka salah satunya seperti yang kita bincang-bincang tadi, bahwa kita sekarang itu sedang melakukan program pembangunan kebun raya di atas lahan lebih kurang 152 hektar dengan memang kontur yang cukup bagus. Nanti kalau ada kesempatan bisa lihat ke belakang karena terlalu jauh. Dan memang tamu-tamu kita juga harus menyampaikan ini kebun raya kita ini bukan hanya tingkat nasional, barangkali kalau kita bisa kembangkan bisa tingkat dunia. Karena ada konsultan kita dari Jakarta ini. Dan kita dalam pembangunan ini kerjasama dengan BRIN. Jadi semua prodi ataupun unit-unit yang ada di universitas ini tentunya bisa memanfaatkan potensi ini. Mungkin secara khusus untuk prodi-prodi terkait, misalnya peternakan, biologi, dan bahkan mungkin program studi lain juga bisa memanfaatkan. Nah, maka ini sekarang ini yang sedang kita galakkan, dan insya Allah akan kita buka secara terbatas, yang akan dibuka oleh rencananya Menteri Pariwisata pada akhir Juni atau awal Juli tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Ibu asesor yang kami hormati, bahwa kita sekali lagi komitmen untuk maju ke depan lebih cepat, itu adalah harapan kita. Dan maka di visi kita itu juga kita mencantumkan kualitas dan kewirausahaan. Jadi kita bermaksud, bercita-cita semua aktivitas, semua unit yang ada itu mengacu ke sana. Jadi baik pendidikannya hendaknya berkualitas, kemudian unit-unit lain juga mengacu ke sana, dan ada unsur kewirausahaannya. Dan dalam kualitas ini juga kita sudah memiliki satu lembaga, mulai dari tingkat universitas sampai tingkat prodi. Itu di universitas ada namanya lembaga penjaminan mutu, kemudian ada di fakultas gugus kendali mutu, dan di prodi ada unit penjaminan mutu. Jadi semua tujuannya ini adalah untuk bagaimana bisa konsep penjaminan mutu internal itu bisa berjalan dengan baik. Maka salah satunya tentu melalui akreditasi ini nanti bisa menggambarkan apakah lembaga-lembaga ini
bisa melakukan upaya-upaya untuk menjamin kualitas di tingkat prodi, fakultas, dan universitas. Selanjutnya bagi tim task force, kami harapkan bisa bekerja sama dengan baik selama sebetulnya sudah dari kemarin Ibu Holis sudah mulai kemarin meninjau sarpas, dan pada hari ini insya Allah juga barangkali nanti dengan pengecekan dokumen dan wawancara mungkin dengan pihak eksternal dan mahasiswa, dan kemudian kepada Bapak Ibu yang sebagai penanggung jawab dari kriteria itu, mohon untuk nanti bekerja sama dengan ibu asesor kita sehingga bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi harapan kami dengan adanya akreditasi ini tidak hanya memberikan penilaian tapi juga masukan ke depan sehingga prodi Kesmas khususnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju, dan tentunya mahasiswanya lebih banyak lagi, tetapi harus berkualitas juga. Jadi ada seleksi-seleksi tertentu. Jadi Kesmas ini memang sekarang ini Ibu Asesor satu kelas penuh setiap tahunnya. Tadinya baru bukanya memang tidak penuh kelasnya itu, tetapi dengan adanya perubahan ini nampaknya sejak universitas 2017 itu mahasiswanya meningkat setiap tahun. Jadi mudah-mudahan terutama di tempat kita Kampar Riau khususnya bisa menjadikan universitas ini sebagai tempat belajar. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Tetapi mungkin untuk apa yang hadir pada kesempatan ini, walaupun tidak semua mungkin bisa saya perkenalkan. Yang pertama Ibu Dekan ya, Ibu Dewi Andriani. Ini adalah basicnya bidan. Kemudian penanggung jawab kriteria 1 Bu Alia. Jadi Ibu Dewi Andriani, nama panggilannya apa Ibu? Kemudian penanggung jawab kriteria 2 Ibu Ade Dika Putri selaku ketua prodinya. Kemudian penanggung jawab kriteria 3 Pak Nurman. Selanjutnya penanggung jawab kriteria 4 Ibu Apriza. Penanggung jawab kriteria 5 Ibu Linda Fitriana. Kemudian penanggung jawab kriteria 6 Ibu Nur Atrilis. Sudah berangkat ya. Tapi ada kriteria yang menggantikan ya. Kemudian penanggung jawab kriteria 7 Pak Musna. Ada kegiatan ini pembukaan pusat bahasa ya. Bagi penutur asing apa ya. Kemudian peninjau kriteria 8 Ibu Erlina, dan yang 9 adalah Ibu Fadila Rahmi. Ya, mudah-mudahan bisa kerjasama yang baik untuk menyiapkan dokumen dan segala hal yang diperlukan dari Ibu Asesor kita. Barangkali demikian, dan melalui sambutan ini kami juga meminta kepada Ibu Asesor sebagaimana ketentuannya biasanya dalam pembukaan itu ada hal-hal yang perlu disampaikan, kode etik atau yang lainnya. Kami minta kepada Ibu Asesor kita. Oke, demikian. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya penjelasan dan pengarahan dari tim asesor
Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu dengan tim lengkap, lebih lengkap ya timnya Bapak Ibu. Kami juga hadir lengkap, kami berdua yang mendapatkan amanah dari Lantikes. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan Islam, dan semoga dari dunia kiamat kita mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, rasa-rasanya kemarin sudah ya untuk penerimaan persepsi dan pengarahan, kami ingin mendengarkan paparan dari pihak Prodi maupun atau BPS kalau ada begitu ya. Mungkin tidak perlu sepanjang lebar, dan nanti setelah paparan kami berdua akan memberikan feedback secara umum terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan dengan kegiatan yang lebih rinci yang sesuai dengan kelanjutan yang ada. Demikian Bapak Ibu ya. Baik, silahkan kami serahkan kepada ini untuk memberikan paparannya. Kemudian nanti kita akan berikan feedback secara umum terlebih dahulu untuk selesai dengan videonya. Terima kasih Ibu atas pengarahan penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya presentasi UPPS dan program studi yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ketua Program Studi S1 Kesmas. Kepada Ibu Dekan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Pahlawan, yang saya hormati Ibu Asesor Lantikes, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu struktural, dosen maupun pendidik yang telah berkenan hadir di ruangan ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan asesmen lapangan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Holis Ernawati SSC MKes dan Ibu Dr. Endang Wudati MKes yang akan melaksanakan tugas hingga Rabu 23 April. Mudah-mudahan 3 hari ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran hingga proses akreditasi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat ini dapat diselesaikan. Ibu, Bapak, izinkan saya sedikit bercerita mengenai sejarah singkat dari Universitas Pahlawan. Universitas Pahlawan yang berdiri pada tahun 2017 ini berdiri atas penggabungan sekaligus perubahan bentuk dari 2 sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai yang berdiri pada tahun 2006 dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan yang berdiri pada tahun 2012. Jadi tepat pada Januari tanggal 20 tahun 2017, 2 perguruan tinggi ini atau sekolah tinggi ini resmi bergabung sekaligus berubah bentuk menjadi Universitas Pahlawan. Nah, peresmian Universitas Pahlawan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti UP oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu almarhum Profesor B.J. Habibie di kediaman beliau yang dihadiri langsung oleh rektor kita Ibu, yaitu Profesor Dr. Amir Lutfi. Alhamdulillah di tahun keempat berdirinya Universitas Pahlawan langsung mendapatkan predikat akreditasi baik sekali, itu tepat pada tanggal 23 Maret 2021. Nah, jadi ini merupakan sebagai salah satu prestasi yang dimiliki salah satu perguruan tinggi swasta. Kenapa? Karena untuk pertama kali diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional langsung memperoleh predikat akreditasi baik sekali. Untuk memperkuat
organisasi dan tata kelola, Rektor Universitas Pahlawan itu mengeluarkan SK Rektor nomor 22 tahun 2017 itu tentang pembentukan fakultas di lingkungan Universitas Pahlawan. Fakultas Ilmu Kesehatan yang sebelumnya itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan berubah bentuk menjadi fakultas yang dikepalai oleh satu orang dekan, yaitu ibu saya sendiri, kemudian dibantu oleh 2 wakil dekan. Wakil dekan bidang akademik itu yang dipegang oleh Ibu Nur Aprilis MSI, dan wakil dekan bidang non-akademik yaitu Bapak Nurs M. Nurman Enkel. Nah, jadi saat ini Ibu dapat kami sampaikan bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan ini merupakan fakultas yang tertua di Universitas Pahlawan. Kenapa? Karena sebenarnya cikal bakalnya itu sudah ada pada tahun 2006. Nah, universitas tahun 96 diakper ya Bapak ya. Kemudian memiliki 9 program studi. Nah, untuk program studi yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Kesehatan itu kami memiliki 4 program studi sarjana, yaitu sarjana keperawatan, sarjana gizi, sarjana kebidanan, dan sarjana kesehatan masyarakat. 3 program studi vokasi, yaitu D3 keperawatan, D3 kebidanan, dan D4 bidang pendidik. Namun di tahun 2022 ini D4 bidang pendidik sudah kita tutup Ibu, karena berdirinya program studi S1 kebidanan dan profesi bidan. Kemudian 2 program studi profesi yang kami miliki ini adalah pendidikan profesi bidan dan pendidikan profesi nurse. Sehingga total program studi yang aktif tahun 2023 ini sebanyak 8 program studi. Ini adalah pengelola program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, sekarang itu pengantinnya adalah Bu Adetita yang prodinya akan diakses selama 3 hari ini. Kemudian yang di bawah ini adalah pengelola program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan itu memiliki visi, yang mana visi ini diturunkan dari visi yang dimiliki oleh Universitas Pahlawan, yang mana core pada visi ini ada 2 Ibu, yaitu kualitas dan berorientasi kewirausahaan. Sehingga di tahun 2017 Fakultas Ilmu Kesehatan berkomitmen untuk memiliki visi, yaitu menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas dan berorientasi kewirausahaan di tingkat nasional pada tahun 2032. Nah, kualitas ini memiliki makna bahwa lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan itu mempunyai kemampuan yang dapat diunggulkan, mampu berdaya saing sesuai dengan kompetensi dan ciri khas dari masing-masing program studi. Sedangkan untuk kewirausahaan itu mengandung makna bahwa sebagai fakultas yang menghasilkan lulusan yang berinisiatif, kemudian inovatif, serta produktif dalam membangun wirausaha mandiri sesuai dengan bidangnya. Ini adalah 2 komitmen dari universitas, fakultas, hingga program studi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berorientasi kewirausahaan. Untuk mencapai visi ini, Fakultas Ilmu Kesehatan telah menetapkan 5 visi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkualitas di bidang kesehatan dengan konsep evidence-based learning, student-centered learning. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berjiwa kewirausahaan. Kemudian menyelenggarakan penelitian maupun pengabdian masyarakat sesuai dengan berkontribusi dalam pemecahan masalah kesehatan berbasis isu global. Kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan azas kerjasama untuk membangun kemajuan ilmu bidang kesehatan. Nah, Universitas Pahlawan salah satu universitas yang memiliki kerjasama yang cukup banyak dengan mitra luar negeri maupun dalam negeri di wilayah LLDT 10 atau sekarang adalah wilayah LLDT 17. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga itu adalah pengembangan, sehingga Fakultas Ilmu Kesehatan ini memiliki rencana induk pengembangan yang kami jadikan sebagai arah
pengembangan dari Universitas Pahlawan tentunya untuk di dalam pencapaian visi pada tahun 2032. Jadi RIP ini berdasarkan mandat, arah kebijakan serta strategi yang mencakup Tridharma perguruan tinggi, tata kelola sumber daya manusia, sarana prasarana keuangan, teknologi dan informasi serta unit usaha. Kenapa ada unit usaha? Karena menjadi visi dari Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu berorientasi kewirausahaan. Ibu, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Fakultas Ilmu Kesehatan itu sedang berada pada milestone kedua. Tahun 2022 kami baru saja menyelesaikan tahap milestone pertama atau yang kami sebut dengan manajemen excellent. Nah, saat ini kami berada pada fase penguatan kelembagaan ataupun manajemen strategi. Apa yang dimaksud dengan manajemen strategi yang menjadi milestone kami yang kedua ini adalah bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan ini berfokus pada penguatan kelembagaan melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan dan penguatan pengembangan keunggulan di bidang pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta kompeten di bidangnya. Nah, salah satu tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan ini adalah pelaksanaan daripada SPMI dan SPME di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, kami memiliki target sesuai dengan rencana strategis kami bahwasanya tahun 2024 seluruh program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan ini sudah terakreditasi minimal baik sekali oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Nah, untuk mencapai daripada visi misi yang ada di fakultas, maka kami menetapkan 10 strategi yang menjadi dasar daripada implementasi dari visi misi, yaitu penguatan kelembagaan melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian sistem penerimaan mahasiswa baru. Tentunya kami di sini memperhatikan rasio penerimaan mahasiswa dengan dosen, kemudian juga penerimaan mahasiswa dengan berbagai jalur prestasi, kemudian peningkatan kualitas SDM baik itu melalui pendidikan formal maupun non formal baik dosen maupun teknik. Internasionalisasi program studi itu melalui jejaring kerjasama fakultas prodi dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri, kemudian keunggulan di bidang pendidikan ini sesuai dengan ciri khas visi dari masing-masing program studi, kemudian pendidikan serta orientasi pada penumbuhan jiwa kewirausahaan ini juga termasuk di dalam kurikulum setiap program studi yang ada di PIK, kemudian penguatan kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat dan pengembangan jejaring kerjasama baik nasional, internasional, baik di luar negeri maupun di luar negeri. Ibu, dapat kami sampaikan di sini adalah laporan fakultas bahwa dari 9 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan itu 7 program studi sudah terakreditasi B atau baik sekali oleh LAMPTKes, 2 program studi itu masih terakreditasi baik. Nah, jadi 2 program studi yang terakreditasi baik ini adalah program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan yang izin operasionalnya baru kami peroleh pada tahun 2020, itu tepatnya pada bulan Desember, sehingga prodi ini melakukan penerimaan mahasiswa baru itu pada tahun akademik 2021-2022. 2022 kami melakukan reakreditasi dengan peringkat terakreditasi baik. Untuk penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan ini 4 tahun terakhir menunjukkan data terjadinya peningkatan daripada penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Sehingga tahun 2022-2023 kami memiliki mahasiswa baru sejumlah 581. Sementara untuk penerimaan mahasiswa jalur prestasi pun kami melakukan setiap tahun terjadi peningkatan, yang mana pada tahun 2019-2020 itu sebanyak 16% mahasiswa yang masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan itu adalah mahasiswa dengan jalur prestasi. Hingga tahun 2022-2023 22% dari 581 itu adalah mahasiswa baru dengan jalur prestasi, apakah prestasi akademik, TOEFL maupun PBOS dan tahfiz. Kemudian untuk jumlah mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan
tahun akademik 2022-2023, mahasiswa masih didominasi oleh mahasiswa sarjana dengan jumlah total mahasiswa 939, kemudian diikuti dengan mahasiswa profesi 252 dan mahasiswa vokasi 235, sehingga total mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan pada tahun 2022-2023 itu adalah sejumlah 1.426 mahasiswa. Nah, untuk dosen sendiri saat ini kami memiliki 61 dosen Ibu dengan distribusi jabatan fungsional. Guru besar itu berjumlah 1 orang, lektor 35, asisten ahli 15, sedangkan tenaga pengajar itu ada 10. Sedangkan dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen itu dari 61, sejumlah 32 dosen itu telah memiliki sertifikasi dosen. Nah, untuk tendik sendiri di Fakultas Ilmu Kesehatan kami memiliki 22 orang tendik dengan pendidikan diploma itu sejumlah 2 orang, sarjana 18, sedangkan magister itu ada 2 orang. Dengan distribusinya itu pustakawan kami memiliki 2 orang, laboran itu ada 9, operator dan teknisi 3, sedangkan tenaga administrasi berjumlah 8. Nah, ini adalah jumlah publikasi dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, jadi ini adalah artikel-artikel yang sudah berhasil tembus pada tingkat Scopus internasional Sinta maupun non Sinta. Jadi saat ini kami telah memiliki jumlah artikel dosen yang sudah dipublish di Scopus itu sejumlah 20, sementara di jurnal internasional itu ada 2, Sinta itu ada 248, sedangkan yang non Sinta itu berjumlah 212. Nah, Fakultas Ilmu Kesehatan ini memiliki 3 pusat Ibu, yang mana yang pertama yaitu Klinik Pratama UP. Klinik Pratama UP ini merupakan sebagai salah satu unit bisnis yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Kesehatan. Kenapa ada unit bisnis? Karena Rektor sudah menetapkan bahwa setiap fakultas di lingkungan UP itu harus memiliki unit bisnis, sehingga Fakultas Ilmu Kesehatan berinisiatif untuk mendirikan klinik Pratama yang sebelumnya itu adalah klinik kesehatan yang masih kecil, sekarang sudah berkembang menjadi klinik Pratama UP yang kemarin mungkin sudah dikunjungi oleh Ibu Holis di gedung C di lantai 1. Nah, kemudian kita juga memiliki Riau Nutrition Center, yang mana Riau Nutrition Center ini merupakan salah satu pusat yang bergerak di bidang gizi. Nah, alhamdulillah Riau Nutrition Center ini terlibat dalam salah satu tim penurunan stunting yang ada di Provinsi Riau, dan itu langsung di SK-kan oleh Gubernur Riau. Kemudian juga Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki 1 pusat yaitu Indonesia Diabetes Center, yang mana Indonesia Diabetes Center ini merupakan sebagai salah satu implementasi dari visi yang ada di Prodi S1 Keperawatan yaitu medical bedah. Dan Indonesia Diabetes Center ini juga telah memiliki jejaring kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kerjasama Ibu, kami memiliki kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi untuk di dalam negeri itu ada 19 perguruan tinggi, wahana praktek, pemerintah termasuk dunia usaha, dunia industri, sedangkan di luar negeri itu 5 perguruan tinggi ada 8, sedangkan 6-nya itu adalah untuk organisasi non-pemerintah. Baiklah Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan dari UPPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paparan dari Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat kepada Ibu Dirita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Holis dan Ibu Endang yang sudah jauh ya Bu kesini, akhirnya sampai ke Bangkinang. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nizar, Bu Anggi, dan kepada seluruh tim akreditasi yang sudah hadir dalam acara akreditasi lapangan akreditasi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat.
Baik, pertama-tama sejarah program studi S1 Kesehatan Masyarakat tadi mungkin di UPPS sudah disampaikan bahwa pada tahun 2003 itu secara resmi berdiri Akademi Kebidanan. Pada tahun 2006 Akademi Kebidanan bergabung dengan Keperawatan menjadi Stikes Tuanku Tambusai, dan pada tahun 2011 berdiri Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2017, Stikes dan Stikip Tuanku Tambusai digabung menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Visi dan misi program studi S1 Kesehatan Masyarakat yaitu menjadi program studi kesehatan masyarakat yang berkualitas di bidang kesehatan lingkungan dan berorientasi kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2027, yang mana turunan dari visi universitas dan visi fakultas. Misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang kesehatan lingkungan, yang kedua menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang berorientasi kewirausahaan. Yang ketiga menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat untuk pengembangan keilmuan dan pemecahan masalah kesehatan lingkungan. Yang keempat menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir mengembangkan dan membina jaringan kemitraan kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Struktur organisasi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat saat ini dipimpin oleh saya, Adidita Putri, Sekretaris Prodi Bapak Ira Mufti Azari Isnaini, MK3, dan dengan dosen ada Ibu Syafriani, Ibu Rizky Rahmawati Lestari, Ibu Devina Yuristin, Ibu Etri, dan Ibu Jessica Febria. Untuk kerjasama luar negeri, kita sudah bekerja sama dengan University di Berkeley, Leiden University, Universitas Teknologi Mara, SIRS, University Malaysia, dan University Kebangsaan Malaysia. Untuk kerjasama dalam negeri, kami sudah bekerja sama dengan Universitas Baitur Rahma, Universitas Diponegoro, RSUD Bangkinang, Aulia Hospital, Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, Puskesmas Kapung, Puskesmas Kampar, Puskesmas Air Tiris, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, PT Lutfindo, PT Tasma Puja, dan beberapa perusahaan rumah sakit dan juga dinas dan puskesmas lainnya. Maaf ya Bu. Kebanyakan makan enak Bu. Untuk jumlah mahasiswa di tahun akademik 2020-2021 sebanyak 36, 2021-2022 54, 2022-2023 41, dan kemarin Bu Kholis minta penambahan 2023-2024, cuman kemarin karena udah terlanjur dikirim ke timnya Bu, jadi saya langsung sebutkan di sini jumlah mahasiswa akhirnya 44 Ibu. Untuk jabatan fungsional dosen kami yang 7 orang ini yaitu lektor ada 5 orang dan yang sudah cerdas ada 4 orang Ibu. Untuk mata kuliah kurikulum kami itu terdiri dari totalnya 144 SKS, yang mana di dalamnya mata kuliah nasional itu ada 86 SKS, mata kuliah institusi 20 SKS, dan mata kuliah peminatan 38 SKS. Untuk 3 tahun terakhir, jumlah total penelitian yang dilakukan oleh dosen S1 Kesehatan Masyarakat sebanyak 42 penelitian, dan pengabdian masyarakat ada sebanyak 42 pengabdian pada masyarakat. Untuk keluaran publikasi jurnal, kami sudah publis di jurnal internasional, totalnya ada 3, dan untuk di nasional ada 49 publikasi.
Untuk prestasi dosen itu ada di internasional ada 2, nasional 19 dan lokal 19. Untuk prestasi mahasiswa 3 tahun terakhir itu berjumlah 2 untuk skala internasional, untuk skala nasional ada 2, dan untuk skala provinsi wilayah ada 13. Mungkin cukup sekian Ibu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita lanjutkan. Selanjutnya adalah diskusi terkait validasi verifikasi dokumen dan klarifikasi data kriteria 1 sampai dengan 9. Kami kembalikan kepada Ibu Asep terkait kegiatan. Terima kasih Ibu atas presentasinya yang bagus dari UPPS dan program studi. Sebelum nanti kita dipisah ya sesuai dengan arahan kemarin, kami akan memberikan pandangan secara terlebih dahulu terkait dengan yang sudah dipresentasikan dan yang sudah kami periksa lewat asesmen kecukupan, tes evaluasi sebelum kami hadir di sini, gitu ya. Mungkin nanti juga Ibu Endang akan menambahkan dan nanti Ibu Endang mungkin nanti bisa memperkenalkan diri meskipun kemarin sudah saya kenalkan Ibu. saya kenalkan juga tapi sekarang sudah hadir sendiri, nanti mungkin bisa menambahkan cerita-cerita keluarganya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang prodi, ini beda dengan PPS gitu. PPS itu namanya unit pengelola program studi. Kalau program studi ini berarti kita bicara tentang keilmuan gitu ya. Karena memang kalau yang UPPS adalah visi kelembagaan, kalau program studi adalah visi keilmuan. Kenapa kok di visi keilmuan ini menjadi hal yang penting pada sebuah program studi? Karena biasanya ini berkaitan dengan visi besar yang ingin dicapai oleh program studi tersebut dalam bidang ilmu apa yang ingin ditekuni, gitu kan? Seperti di prodi S1 Kesmas gitu ya, Universitas Pahlawan Tuanku Tambuse, di sana dicantumkan bahwa visi keilmuannya adalah dalam bidang kesehatan lingkungan dan kewirausahaan. Berarti kalau kita bayangkan seperti itu, berarti visi keilmuannya adalah nanti lulusannya yaitu adalah sarjana kesehatan masyarakat yang lebih berfokus begitu ya pada kesehatan lingkungan, pada kajian kesehatan lingkungan dan kewirausahaan, kan seperti itu ya. Nah, untuk mencapai visi profil lulusan yang demikian itu dengan adanya visi keilmuan, maka perlu prodi itu mengejawantahkan di dalam kurikulum, di dalam pembelajarannya seperti apa, kemudian kompetensi yang akan dicapai itu bagaimana, di dalam penelitiannya itu bagaimana, penelitian yang dilakukan dosen dan bersama dengan mahasiswa, dan juga pengabdian masyarakatnya. Gitu. Nah, untuk mencapai tridharma yang sedemikian itu, ini berarti harus didukung dengan perangkat-perangkat yang ada, begitu ya. Misalnya laboratoriumnya, jadi laboratorium yang untuk kesehatan lingkungannya juga dipikirkan lebih dibanding yang lain. Kurikulumnya juga demikian. Kurikulumnya kalau S1 Kesmas semua ternyata minat semuanya ada ya, tetapi berarti minat yang kesehatan lingkungannya juga lebih difokuskan, tidak disamakan dengan minat yang lain, dengan minat K3, dengan yang tidak. Karena visi keilmuan itu adalah menjiwai sebagian besar. Namanya sebagian besar berarti kan kurikulumnya dibangun yang itu lebih berfokus sebagian besarnya ke kesehatan lingkungan dibanding K3, dibanding etik begitu. Jadi itu bayangannya, sehingga nanti publikasinya itu akan mengarahkan publikasi kepada kesehatan lingkungan yang itu berkualitas. Karena apa? Ini semuanya diborong dengan banyak orang begitu ya. Karena banyak orang yang memikirkan, semua dosen prodi memikirkan gitu. Sehingga
Misalnya dari etiknya adalah mengarah kepada etik yang kesehatan lingkungan. Ini kalau kami melihat, gitu ya, kalau kami melihat untuk ke arah sana, ini memang perlu nanti diindikan ulang oleh BPS, oleh pihak perguruan tinggi dan prodi. Ini sepertinya masih setengah-setengah, begitu setengah hati, karena kami melihat di sini untuk profil lulusan yang ke arah kesehatan lingkungan itu belum dipikirkan dan kewirausahaan. Ini mungkin perlu dicermati lagi berikutnya, begitu ya. Kira-kira kalau memang tetap kepada kesehatan lingkungan, ini berarti apa lagi yang perlu? Dan laboratoriumnya juga, gitu ya. Tidak menempel pada terpadu, tetapi khusus untuk kesehatan lingkungan. Kemudian roadmap-nya itu bukan sekedar, kalau dilihat ini roadmap-nya hanya sampai 2022 ya Ibu ya. Kalau yang tercantum di sini 2022 di Boran. Roadmap untuk milestone, kemudian roadmap juga untuk penelitiannya juga 2022. Itu yang tentang untuk PS, untuk fisik keilmuannya. Iya. Nah ini kalau dilihat dari roadmap-nya ini baru masih global sekali ini. Nah, ini perlu ditajamkan. Ini kan yang ahli kesehatan lingkungan dari prodi ini siapa? Kira-kira dia minatnya kesehatan lingkungan juga luas sekali. Apakah semuanya mau diayahi? Saya kira juga tidak, gitu kan? Karena kita SDM-nya terbatas, ahli ini juga terbatas, gitu. Maunya akan mengangkat isu khusus atau bagaimana? Nah, kemudian menggabungkan dengan kewirausahaan, ini bukan hal yang mudah. Jadi kan seakan-akan dua, ya, kewirausahaan dan kesehatan lingkungan, tapi dua-duanya ingin di ini, tapi tidak terintegrasi masing-masing. Jadi apakah bisa diintegrasikan? Saya kira bisa, Ibu. Apalagi Bapak Wakil Rektor menyampaikan ada kebun raya, ada kebun raya yang akan dibangun dan itu ternyata luar biasa. Gitu. Nah, apakah dari prodi? Tapi menurut saya prodi Kesmas tidak disebut tadi mahasiswa. Prodi Kesmas apakah bisa di sana? Bisa, Bapak Ibu. Ya, karena kebun raya itu kalau mahasiswa Kesmas di sana yang itu ada mendidikan kesehatan lingkungan, kira-kira pengelolaan limbahnya. Ya, kemudian perlu dipikirkan kan kebersihan lingkungan, pengelolaan limbahnya, kemudian yang ada di sana, terus pemeriksaan airnya dan sebagainya, dan fasilitas itu akan dibangun. Jadi mahasiswa ini bisa tune in di sana. Kalau mau fokus ke sana karena ini akan menjadi taman wisata nasional, yang mungkin akan diarahkan ke sana. Monggo saja nanti bisa didiskusikan. Nah, kewirausahaan ini kira-kira di mana? Apakah di kebun raya nanti akan muncul ada wirausaha yang saya nggak tahu konsepnya seperti apa. Kalau secara umum aja kewirausahaan ketika kita berpikir, apa nggak ada peran orang kecil? Ada. Jadi yang wirausaha yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kesehatan sekitar itu adalah wirausaha integrasi dari bidang kesehatan lingkungan dan wirausaha. Nah ini sepertinya belum tampak juga ini integrasi dua hal itu. Karena memang sekarang arahan secara nasional wirausaha ini sudah menjadi ini lagi ya, apa namanya, sudah menjadi core selain IT ya, digital gitu. Apakah wirausaha tetap di ini? Apakah hanya fokus di kesehatan lingkungan? Monggo yang paham itu adalah Bapak Ibu sekalian. Itu saja review dari saya. Kemudian silahkan Ibu Endang Budiati. Ini Ibu Endang ini energi. Beliau sudah sangat senior, bukan sangat senior sekali, tapi masih ini apa namanya perjalanan waktu masih kuat begitu. Dan ini pengalaman beliau sangat luar biasa. Monggo Ibu juga memperkenalkan diri. Ibu kemarin sudah saya kenalkan juga. Terima kasih Bapak Tulis yang berhormat Bapak Ketua Bapak Ibu dan tamu undangan. Terima kasih kami sudah diterima. Dari kemarin saya sudah jalan-jalan sama Pak sambil bincang-bincang tentang UGM. Tadi dikatakan sama Bu Polis yang saya kritisi adalah yang pertama dari Universitas itu saya lihat sampai Asia Tenggara tahun 42 turun ke fakultas
hanya sampai tahun 32. Turun ke prodi hanya sampai tahun 20. Harusnya visi kita itu ikut universitas. Walaupun itu berdiri baru, tetap kita harus revisi. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau minta prodi harus Asia Tenggara. Walaupun dalam perjalanannya range tahun pertama, dan tahun kedua, tahun ketiga itu apa? Nasional dulu, itu loh. Jadi itu yang meminta ya. Jadi saya coba menambah yang kedua ya. Pada prodi itu adalah kita memang jadi seperti itu. Konsentrasi kita pada kesehatan lingkungan dan wirausaha. Jadi itu ada beberapa pendekatan. Saya lihat ada program Tomkes, AKK. Nah itu mata kuliahnya, ya mata kuliah yang terintegrasi dengan kesehatan lingkungan. Apa sih sebenarnya program gizi? Ini saya lihat mata kuliah nggak diajarin. Apa sih tentang wirausaha yang pada gizi? Apa sih pada untuk AKK itu? Karena kita visinya itu kesehatan lingkungan dan satu lagi adalah kewirausahaan. Terima kasih juga tadi Pak Rektor, Pak Polis itu ya. Kalau kita punya hutan ya. Di situ saja kita mahasiswa kita suruh berwirausaha, suruh kesehatan lingkungan, gitu dari segala peminatan supaya kita jadi mampu. Dan tadi sudah disinggung tentang kalau pembelajaran ya, karena penelitian dan pengabdian itu kebanyakan adalah tentang kesehatan lingkungan. Tapi saya nggak tahu peminatannya siapa yang mahasiswa peminatan yang untuk ini. Apakah kita hanya buka peminatan satu saja saat ini? Atau peminatannya kan juga berbeda-beda. Berarti kan penelitian juga berbeda-beda. Sebetulnya gitu ya. Jadi untuk penelitian pengabdian juga akan terintegrasi dengan visi kita. Karena akan menyelesaikan itu visi kita itu. Visi kita pada Asia Tenggara tahun 42 jadi yang berkualitas. Gitu ya. Mungkin itu saja. Mungkin sekedar ini Pak perkenalan. Saya sebetulnya itu aslinya dari pemerintahan, asli pemerintahan. Tapi saya cerita dulu. Tapi pada waktu Provinsi Lampung membuka Universitas Lampung, Fakultas Kedokteran, karena kebetulan saya dokter, gubernur saya itu paling hebat di dunia. Pada waktu 2001 membuka Fakultas Kedokteran, tidak mempunyai dosen sama sekali. Jadi kami direkrut yang dokter-dokter seluruh Provinsi Lampung direkrut menjadi dosen. Akhirnya saya jadi dosen sambil di pemerintahan itu Pak. Jadi prosesnya seperti itu. Baru tahun 2020 sudah selesai, tidak berikut tanggal lagi tanggal 60. Akhirnya saya pindah ke universitas. Jadi sampai saat ini masih di universitas. Saya bersama dengan Bapak juga. Jadi saya sebagai bidang akademi Pak. Itu jadi saya senang juga Pak jalan-jalan sebetulnya. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang masih hadir bersama dalam kegiatan asesmen lapangan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pada rangkaian kegiatan penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asesor atas bantuan dan kerjasama selama proses akreditasi dan Bapak Ibu dari Task Force Akreditasi Sektor Kesehatan Masyarakat. Baik, melalui rangkaian kegiatan penutup, kami minta kesediaan Bapak Ibu Asesor untuk menyampaikan terkait feedback berita acara asesmen lapangan program studi S1 Kesmas. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sudah ya, tidak terlalu malam. Ibu-ibu dan bapak, terima kasih sekali atas kerjasamanya yang sangat baik ya, sehingga tugas kami lancar. Kami akan menyampaikan rekomendasi secara tidak rinci ya, secara global, tapi
nanti imajinya Bapak Ibu bisa melihat membaca langsung, sudah tertera secara jelas pada kolom rekomendasi pembinaan yang sebelah paling kanan. Ya. Saya akan menyampaikan rekomendasi yang terkait dengan kriteria 1-5, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Lina. Untuk di kriteria 1, jika nanti Ibu Bapak merumuskan ulang untuk visi, gitu ya, visi prodi, visi keilmuan, kemudian juga itu akan berimplikasi pada kurikulum, ya, kemudian juga pada strategi pembelajaran, juga pada roadmap penelitian dan remas. Nah, ini pihak-pihak eksternal yang diundang itu mohon juga dipertimbangkan yang bisa memperkuat ketercapaian visi. Gitu. Ya. Kemudian dari ini nanti tentunya akan diikuti oleh prasarana-sarana yang menunjang supaya ketercapaian visi ini bisa lebih dipercepat dan diperjelas juga pengajarannya. Karena kami lihat kesehatan lingkungan yang menjadi unggulan malah kurang terlihat pada sarana prasarana terutama di laboratorium. Ya, ini mohon menjadi perhatian. Kemudian juga yang terkait dengan kriteria 1. Jadi untuk pencapaian ini memang visi ini bukan, kalau dikatakan sederhana juga bukan, kalau dikatakan rumit sebenarnya juga bukan. Memanfaatkan potensi yang ada sebenarnya. Ya. Memanfaatkan potensi ada. Jadi ketika merumuskan visi itu tentunya Bapak Ibu juga paham ya, kita harus melakukan analisis SWOT terhadap diri sendiri supaya tidak mempunyai visi yang jauh gitu, tapi kita sendiri berlari-lari ke tengah-tengah ibaratnya begitu. Tetapi memanfaatkan semua potensi. Dan itu bisa menjadi pertimbangan yang disampaikan oleh programnya Rektorat dengan beberapa orang itu nanti kebetulan itu ya Pak ya. Itu kalau realisasinya kira-kira dalam waktu dekat ya. Nah ini menjadi lahan tersendiri, itu bisa menjadi unggulan. Bahkan unggulan tidak hanya di bidang Satgasmas, juga prodi-prodi yang lain. Tanpa bersusah payah ibaratnya. Bapak Ibu sudah disediakan lahannya, tinggal mengolah dari sisi Satgasmas kalau memang ingin kesehatan lingkungan menjadi unggulan, apa kira-kira yang bisa dilihat? Karena kebun raya ini nanti tentunya tidak hanya di tingkat lokal Kampar atau provinsi Riau, tapi dia sudah sampai harapannya sampai nasional. Kemudian terkait dengan kriteria nomor 2, di Tata Pamong juga sudah, saya kira sudah cukup bagus ya. Hanya memang aktivitas Tata Pamong ini Bapak Ibu bisa dilihatnya yang memang dari akreditasi, ya nggak mau kalau dari eksternal aktivitas Tata Pamong. Karena Tata Pamong ini sebenarnya hal yang mendasar, dia akan bisa dilihat bisa dikatakan sangat baik sekali kalau memang akreditasi itu mengikuti semuanya. Akreditasi masing-masing prodi yang ada di bawah UPPS, di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian yang terkait dengan kriteria 3, untuk mahasiswa sudah ada ya, hanya mahasiswa asing yang belum ada ya. Jadi mungkin agak-agak susah, tapi saya kira enggak ya, karena sekarang itu sudah punya jaringan ke Malaysia. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan kerjasama dengan Malaysia, adanya mahasiswa asing begitu ya. Mungkin atau mahasiswa yang lain yang kira-kira bisa dari pihak, tidak hanya dari pihak ini Fakultas Ilmu Kesehatan, saya ada tawaran dari pihak yang lain gitu. Karena sekarang tuh saya pernah dengar beberapa saat yang baru saja gitu ya, Kedubes Palestina itu menawarkan beberapa orang mahasiswa dari Palestina, siswa dari Palestina untuk dikuliahkan di Indonesia. Dan itu sangat-sangat baik. Gitu. Kita membantu saudara kita, gitu ya, membantu pendidikan di tengah konflik yang seperti itu, menyelamatkan juga dan menyelamatkan, membantu
untuk mengupayakan pendidikan lanjut bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu mungkin saya nggak tahu info ini, tapi yang jelas beberapa kampus sudah menyambutnya, mungkin bisa disambut, ditawarkan di sini, karena ini merupakan program kerjasama antar negara. Kemudian terkait dosen, ini sudah ibaratnya kartu mati. Dosen bagaimanapun juga, tapi saya yakin Bapak 5 tahun ke depan yang lulus dokter 3, kemudian LK itu harus ada 3 juga minimal, itu insya Allah akan itu. Tapi kalau itu belum ada tambahan bagaimanapun juga, karena bobotnya ini sangat besar sekali dan tidak bisa diapa-apakan. Ini bukan kualitatif. Jadi memang SDM ini harus menjadi perhatian ya, dan saya mendengar berita yang membahagiakan, ternyata sudah banyak disekolahkan ya, menjadi program yang sangat bagus sekali gitu ya, meskipun baru saja nggak apa-apa begitu. Insya Allah nanti di 5 tahun berikutnya tinggal PR-nya kan sudah sekolah gitu. Nah ini yang ditunjuk yang katanya, karena sekarang untuk jabatan fungsionalis dari itu nggak ditunjuk. Meskipun masih ada beberapa prodi akreditasi terhitung, tapi lektor kepala di kesehatan S1 Kesmas ya itu nggak dihitung. Yang dihitung lektor ya, lektor enggak. Gitu. Jadi ini akhirnya berimplikasi ke mana-mana dan nggak bisa diapa-apakan. Kemudian yang kriteria 5 ya. Jadi ini kriteria 5 ya, ini saya pikir sudah tidak ada masalah ya, tapi bukannya yang sekarang mencapai yang sekarang itu meskipun sudah bagus kemudian juga tidak ditingkatkan, tidak ya, jadi harus tetap ditingkatkan, apalagi untuk perolehan dana yang selain sumbernya dari mahasiswa. Dan saya yakin nanti untuk Undaya itu menjadi salah satu sumber untuk dana selain dari mahasiswa, kalau itu sudah dilakukan. Saya kira itu untuk kriteria 1 dan 5 ya. Satu lagi untuk lagi yang ini memberi bantuan sekali ya. Itu saya kira itu ya. Berikutnya disambung oleh Ibu Rina. Terima kasih. Kami sampaikan kriteria 6 tadi sudah kita berbicara pada waktunya. Itu yang betul-betul disuruh dulu dan tidak lagi. Karena kita yang ini adalah baru dengan hasil itu baru berkualitas dengan kesehatan dan kualitas kewilayahan. Yang ketiga, karakteristik juga ya, karakteristik bersifat kontekstual. Nanti kita bicara kita, terus tentang monitoring evaluasi, sudah semua sudah lengkap sih PPP-nya, cuma tentang tidak lanjut itu kurang begitu lagi. Supaya nanti bisa kita gunakan Reno untuk penelitian terbagus. Hanya minimnya untuk RTL-nya tadi sudah ya, RTL juga roadmap-nya harus digabung, masih dipisahkan saja. Untuk PKM juga kriteria 8 juga sudah, hanya RTL-nya saja. Dan kriteria 9 ini, nah jadi tidak kita sudah bicara tentang presentasi dari prestasi itu diusahakan supaya itu sangat baik. Jadi itu inilah saya ide gimana caranya kita prestasi itu sangat baik, jangan ada yang cukup, kalau cukup masih tidak dilakukan gitu ya. Terus tentang yang tadi juga sudah tentang haki luarannya, mungkin hanya hakinya, bentuk hakinya ada manfaat pakai saja PPP model itu dari kita. Jadi kita bicara dengan beberapa penghargaan mahasiswa juga, kalau bisa tingkatnya banyak tingkat nasional internasional.
terima kasih Bu Ena dari kami untuk membacakan rekomendasi ya. Untuk berikutnya Bapak Ibu bisa membaca di laporan kita. Kami serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih atas rekomendasi yang telah disampaikan. Selanjutnya penyerahan berita acara yang akan diberikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan beserta Ketua Program Studi S1 Kesmas. Kepada Ibu dapat mengambil tempat. Bu, geser ke sini boleh, Bu? Sini, Bu. Kurang ke tengah, Bu, ke sini. Oke. Pas, Bu. Iya. Oke. Ke sini, Bu. 1, 2, 3. Lagi, Bu. 1, 2, 3. Amin. Selanjutnya kata penutup dari Wakil Rektor 2 kepada Bapak Eliezer Syarif MKes dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini akhirnya kita bisa menyelesaikan satu tugas, yakni pelaksanaan akreditasi visitasi bagi prodi S1 Kesmas. Di sini kami selaku mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih banyak kepada siswa kita, Dr. Holis, Bu Dr. Endang, yang telah memberikan bukan hanya melihat daripada dokumen, tetapi lebih dari situ adalah masukan yang sangat baik bagi kami sendiri. Di sini kami menyampaikan bahwa salah satunya tadi Bu Dr. Holis menyampaikan yang perlu ditingkatkan, salah satunya adalah terkait dengan pemanfaatan yang kebun raya untuk khususnya prodi Kesmas dan prodi lain. Ini memang baru kita mulai, Bu, dan ini masih sedang proses penyiapan. Jadi tentunya melalui visitasi ini kita dapat mengambil manfaat dari arahan Ibu Asesor kita. Mungkin kedepannya lebih aktif lagi prodi ini untuk memanfaatkan salah satu kebudayaan yang kita gagas ini. Kemudian terkait dengan mahasiswa internasional, memang kita sudah memiliki kerjasama luar negeri yang cukup aktif sebetulnya, Bu, dari bidang-bidang lain, termasuk sebetulnya dari mahasiswa yang akan direkrut. Pada tahun kemarin kita sudah sebetulnya membuka pendaftaran bagi mahasiswa dan sudah ada yang mendaftar, tapi tidak dari prodi Kesmas. Sudah dari beberapa program studi terutama di teknik masalah perbankan, ekonomi syariah. Tapi ada kendala ya, artinya termasuk tadi, Bu, yang daerah konflik itu mungkin kita masih menimbang-nimbang. Jadi masih
bukan diterima tapi ditunda sedikit, mungkin tahun depan atau tahun setelahnya, supaya nanti kesiapannya bisa. Dan saat ini kita sedang menerima mahasiswa dari ARS Belanda 1 orang untuk gizi ya, nutrisi. Kemarin baru sampai Sabtu, dan beliau itu selama 3 bulan untuk ikut dalam proses belajar, pengalaman belajar di tempat kita, khususnya prodi nutrisi. Jadi barangkali apapun itu ya, tentunya hasil nanti kan setelah laporan ini disampaikan ke LAM. Namun tentu harapan kita adalah bagaimana bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tentu setelah ini kita sudah usaha, tentu tinggal berdoa. Mudah-mudahan bisa hasilnya itu sesuai dengan harapan kita. Dan komitmen pimpinan terkait dengan SDM seperti yang disampaikan tadi, memang pada tahun kemarin itu semuanya itu didorong untuk kenaikan jabatan fungsional dan juga studi lanjut. Maka pada tahun ini dari kesehatan sendiri ada 20 dosen yang sedang melanjutkan. Kemudian juga kita sudah membuat program-program akselerasi itu untuk kenaikan jabatan fungsional. Jadi memang kalau yang belum S3 ini kan syaratnya jurnal itu ya, Scopus ya. Jadi ini yang perlu ya, jadi melalui pelatihan kita juga ada mengundang beberapa pakar penulis secara berkala untuk melatih teman-teman dosen untuk menulis. Insya Allah komitmen dari pimpinan kita akan selalu untuk kemajuan, percepatan dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat itu bisa kita capai. Tentu harapan kita akreditasi ini semua prodi dan universitas tentunya unggul. Namun demikian tentu hal-hal yang bisa dilakukan akan kita upayakan. Terakhir barangkali kepada tim dan semua pihak yang terkait yang mensukseskan acara ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada asesor kita, jika ada barangkali pelayanan yang kurang berkenan, mungkin makannya Bu yang tidak sesuai, kami juga mohon maaf. Dan semoga ibu asesor kita dalam keadaan walafiat kembali ke tempatnya masing-masing selama besok pagi, dan tentunya Bu adik kita yang masih diantar ya sampai ke bandara tentunya. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi setelah tadi diserahkannya berita acara, berarti visitasi pada Prodi S1 Kesmas sudah selesai. Visitasi lapangan, tinggal kita menunggu hasil dari penilaian dari LAMPTKS. Mungkin demikian saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan itu. Karena ini juga sudah hampir ditutup ya, waktu tidak ada kesempatan. Pada kesempatan ini juga kami berdua, saya dengan Bu Endang, juga menyampaikan terima kasih atas bantuan, sambutan yang hangat dari Bapak Ibu sehingga tugas kami lancar ya, dan mohon doanya supaya besok kami bisa kembali dengan selamat sampai rumah masing-masing. Saya hanya 1 flight, Bu Endang harus 2 kali ya.
semata-mata hanya dalam rangkaian tugas saja ya. Kalau kira-kiranya terlalu cerewet atau bagaimana begitu. Dan kami berharap dan kami berdoa supaya Universitas Pahlawan Tuanku Tambuse ini terus maju ya, dan kami optimis insya Allah bisa ya, melihat kesungguhan Bapak Ibu, komitmen pimpinan yang sangat luar biasa, dan dukungan meskipun ada keterbatasan sana sini itu sangat biasa ya, tetapi kalau semua berkomitmen dan semuanya menuju pada arah yang sama, untuk kemungkinan maju bersama itu tidak tertutup kemungkinannya. Ya. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih sekali Wakil Rektor, dekan dan jajaran semua, dan terutama Dr. Polis juga. Kita sudah berpartner untuk memajukan Universitas Pahlawan. Lupa dari saya lupa. Ada satu daripada waktu saya wawancara dengan perusahaan, saya bilang berapa di sana ini, terus dia kan pelatihnya mau tidak, jadi mahasiswa kita dimajukan ke sana ya Bu. Terus saya berpikir, Pak, misalnya kami mengadakan kerjasama dengan perusahaan itu untuk MBKS, nah, itu Pak, yang nanti untuk itu ya, jadi untuk itu saya dari perusahaan tadi itu. Karena dia cerita bahwa dengan seperti itu mahasiswanya lebih kecil, lebih untung, kita ulia juga kan, itu Pak mungkin nanti bisa mulai untuk majukan kita, jadi supaya kita nanti ke depannya bisa lebih maju lagi gitu. Jadi yang Universitas ini tadi beberapa wawancara juga sama stakeholder bahwa mereka baru merasa. Saya biasanya nggak pernah ada stakeholder, saya bangga Bu dengan adanya UP. Jadi itu, jadi dia dengan UP dia menjadi ikon itu, jadi supaya nanti bisa jadi maju. Orang tidak sekolah ke Pekanbaru, tapi sekolah di Madinah. Jadi saya bilang titip sama mereka, kalau untuk ini kan dia mitra, nah kan berfungsi juga sebagai pengguna. Jadi tolong nanti kalau mahasiswa dari kita diterima dengan dia bisa. Nah itu mungkin yang nanti bisa ini dimanfaatkan, karena itu kan yang akan memberikan kontribusi pada federasi negara kita. Dan kita kan paling tinggi gitu. Ya, mungkin saja Pak. Jadi mungkin tidak di FK saja, mungkin di tempat yang lain juga, supaya mudah-mudahan kita bisa ini menjadi ikon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan asesmen lapangan Forum Surya 1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambuse. Saya selaku MC mohon maaf atas kesalahan maupun kehilafan. Bapak dan Ibu, kita tutup kegiatan ini dengan foto bersama. Kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Minum kemana? Minum tak? Oh iya, foto bersama. Kursi-kursi. Situ kursi satu Pak. Ipat situ Pak. Situ Pak. Nah, Ipat nah. Ini Ipat duduk. Nah. Ipat duduk. Ah, tuh. Nah. Oke. Oke semuanya. Ada kamera. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke.